Salam, salam sejahtera. Selamat pagi Bapak Ibu jemaat sektor 5 yang ada di rumah. Selamat pagi Bu Yohana, Bu Sumila, Pak Iwan. Senang sekali pagi hari ini kita dapat kembali berkumpul di dalam Zoom ini untuk melakukan saat teduh sektor 5. Materi saat teduh sektor 5 kita ambil dari pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman yang pada hari ini Selasa 16 November 2021 bertemakan Kuberi yang terbaik dari Ulangan 26 ayat 5 sampai dengan 10. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita bersama-sama kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang baik, Bapa yang selalu mengasihi kami mengucap syukur untuk kesehatan kami, untuk kasih dan sayang-Mu di dalam kehidupan kami. Pada pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu, mampukan kami untuk memahami dan melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan membaca renungan kita pagi hari ini yang diambil dari Ulangan 26 ayat 5 sampai dengan 10 yang akan dibacakan oleh Bu Legiman. Monggo. Ulangan 26 ayat 5 sampai dengan 10. Kemudian harus menyatakan di hadapan Tuhan Allahmu demikian. Bapakku dahulu seorang Aram, seorang pengembara. Ia pergi ke Mesir dengan sedikit orang saja dan tinggal di sana sebagai orang asing. Tetapi di sana ia menjadi suatu bangsa yang besar, kuat dan banyak jumlahnya. Ketika orang Mesir menganiaya dan menindas kami dan menyuruh kami melakukan pekerjaan yang berat, maka kami berseru kepada Tuhan, Allah nenek moyang kami. Lalu Tuhan mendengar suara kami dan melihat kesengsaraan dan kesukaran kami dan penindasan terhadap kami. Lalu Tuhan membawa kami keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat dan lengan yang teracung, dengan kedahsyatan yang besar dan dengan tanda-tanda serta mujizat-mujizat. Ia membawa kami ke tempat ini dan memberikan kepada kami negeri ini, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Oleh sebab itu, di sini aku membawa hasil pertama dari bumi yang telah kau berikan kepadaku. Kau berikan kepadaku, ya Tuhan. Kemudian engkau meletakkannya di hadapan Tuhan Allahmu. Engkau harus sujud di hadapan Tuhan Allahmu. Demikian sabda Tuhan. Terima kasih Bu Legiman untuk firman-Nya. Mari Bapak Ibu kita merenungkan firman ini. Persembahan adalah ungkapan atau ekspresi kasih kita kepada Tuhan atas semua kebaikan yang telah Ia berikan di dalam kehidupan kita. Praktek memberi persembahan sudah ada sejak zaman Perjanjian Lama. Melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita diajak untuk kembali merenungkan tentang cara kita membalas semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Bacaan pada pagi hari ini merupakan tata cara untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Tata cara ini dimulai dengan menyatakan dan mengingatkan kembali kebaikan Tuhan yang sudah terjadi sejak zaman Abraham. Perjalanan Abraham bukanlah perjalanan yang biasa, karena perjalanan yang ia lakukan sekaligus merupakan perjalanan iman. Dari Abraham, bangsa Israel benar-benar memahami karya penyelamatan yang dilakukan oleh Tuhan yang juga terjadi untuk seluruh umat manusia. Bangsa Israel wajib menyatakan kebesaran Tuhan melalui Abraham sebagai bukti bahwa Allah sungguh-sungguh menyertai kehidupan umatnya. Bapak Ibu Saudara,
Penyertaan itu dilakukan dengan membawa Abraham dan keluarganya yang anggotanya sedikit, namun diubahnya menjadi bangsa yang besar, bangsa yang kuat, dan banyak jumlahnya. Untuk itulah kita memahami bahwa Abraham disebut sebagai bapak orang percaya karena melakukan kehidupan Abraham, segenap bangsa Israel semakin beriman kepada Tuhan. Walau ada dalam tuntunan Tuhan, ternyata tidak membuat Israel hidup dalam ketenangan dan kenyamanan, Bapak Ibu. Mereka berhadapan dengan penindasan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Mesir. Di tengah penderitaan seperti itu, mereka tetap mampu mencari Tuhan. Mereka semakin kuat dan teguh dan juga terus mengarahkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Dengan sikap yang demikian, mereka mampu merasakan bahwa Tuhan mendengarkan mereka. Tuhan melihat kesengsaraan, kesukaran, dan penindasan yang dialami oleh bangsa Israel. Mereka telah berubah menjadi bangsa yang besar dan kuat. Di tengah kondisi tersebut, Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Bangsa yang besar dibuatnya semakin kuat oleh tangan Tuhan yang menolong melalui berbagai mukjizat dan kuasa-Nya. Tuntunan Tuhan membawa mereka pada negeri yang berlimpah kekayaannya, yang berlimpah susu dan madunya. Hal ini menunjukkan bahwa bangsa Israel yang selalu disertai oleh Tuhan juga tidak pernah kekurangan. Bahkan mereka hidup lebih dari cukup lewat semua berkat yang Tuhan berikan. Melalui setiap kebaikan Tuhan, penyertaan dan pertolongannya di berbagai situasi kehidupan, bangsa Israel menetapkan dalam rutinitas kerohanian mereka bahwa mereka mempersembahkan hasil pertama sebagai persembahan yang terbaik. Mari kita merefleksikan, merenungkannya di dalam kehidupan kita. Ada banyak bentuk persembahan yang dapat kita berikan di tengah kehidupan kita. Persembahan uang, persembahan tenaga atau waktu adalah contoh dari persembahan yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Melalui kesaksian bangsa Israel, kita belajar bahwa mereka terlebih dahulu menyerahkan semua hal kepada Tuhan, sehingga sungguh-sungguh mampu merasakan karya Tuhan di dalam kehidupan mereka setiap hari. Ketika berkarya, mereka juga mampu untuk memberikan hasil yang terbaik. Bapak, Ibu, Saudara, kita juga dapat belajar sekalipun menyerahkan hidup ke dalam Tuhan, akan selalu ada tantangan yang datang dan sesungguhnya membuat kita semakin kuat dan tegar sebab tangan Tuhan yang menopang kehidupan kita. Untuk itulah kita semakin dimampukan untuk memberi yang terbaik, berkarya yang terbaik dengan maksimal dan dengan optimal di tengah kehidupan kita. Kita memberi yang terbaik untuk nama Tuhan. Hari ini kita akan bertekad bahwa saya akan melakukan aktivitas saya dengan sungguh, dengan semangat dan berusaha dengan segenap kemampuan saya untuk melakukan yang terbaik, tentu dengan pertolongan Tuhan. Tuhan, ajarkanlah kami untuk selalu mampu memberi yang terbaik dalam kehidupan kami untuk memuliakan nama-Mu. Mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Bu Yohana. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk waktu pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kepada kami segala kebaikan yang sudah Tuhan buat untuk kehidupan kami, hari lepas hari hingga saat ini. Tuhan, ajarlah kami Tuhan, mengingat kebaikan-Mu dan bisa memberi kembali yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Persembahan yang hidup Tuhan, yaitu tubuh kami, kehidupan kami, supaya kami boleh Tuhan melakukan seturut dengan kehendak-Mu. Ajarlah kami Tuhan mengingat selalu segala kebaikan-Mu, dan ingatkanlah kami Tuhan dengan Roh Kudus untuk memberi persembahan yang terbaik di hadapan-Mu.
Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan menyerahkan kehidupan kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Untuk Bapak Ibu Jemaat Sektor 5, silahkan kalau mau bergabung dengan saat teduh di Sektor 5 ini dapat bergabung melalui link yang kami bagikan di grup WA. Saat teduh dilakukan setiap hari pada jam 5.30 pagi hari. Demikian untuk hari ini. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi.